Magentic Network. Sesaat lagi, sahabat Sonora dan Smart Listener akan bersama kami di program live talk show bersama Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, yang disiarkan di jaringan Magentic Network. Talk show ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat mengikuti. Selamat siang teman-teman jaringan Magentic Network yang ada di Sonora Jakarta, Sonora Bandung, Sonora Semarang, Sonora Surabaya, Sonora Medan, Sonora Bangka, Sonora Lampung, Smart Makassar, dan Smart Palembang. Dari Bumi Sriwijaya Kota Palembang, selama 1 jam kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan mengenai kesiapan Sumatera Selatan menuju New Normal Life bersama Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Anda juga bisa berinteraktif langsung melalui telepon di 0711 359 148 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau SMS-nya ke 0811 715817. Dan talkshow ini juga disiarkan melalui YouTube Sonora Palembang dan Smart FM Palembang. Baik, narasumber kita ada di studio saat ini. Selamat siang Pak Haji Herman Deru, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat ya? Alhamdulillah, sehat banget. Selalu sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak, untuk saat ini Sumatera Selatan seperti apa Pak perkembangannya Pak menjelang New Normal Life ini Pak? Iya. Kita terdiri dari 17 kabupaten dan kota, tepatnya 4 kota dan 13 kabupaten. Hampir 90% sudah saya kelilingi di masa kita tanggap darurat ini. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya sudah sangat sering, saya memang hampir setiap saat ke lapangan. Khusus saat pandemi ini, saya sudah hampir di 90% itu sudah saya datangi. Dan menjelang penataan menuju new normal ini ada hal yang agak khusus. Pada saat ada 2 kota yang kita statuskan menjadi PSBB atas persetujuan Menteri Kesehatan, Kota Palembang, Kota Prabu Muli. Itu dampaknya juga sangat positif dan meskipun tidak sama. Jadi kalau kita buat raport, itu raportnya nggak sama. Dan harus kita maklumi karena memang kotanya dari jumlah penduduk, karakter, itu juga berbeda begitu. Seperti PSBB di Prabu Muli itu tidak diperpanjang. 1 putaran saja dikarenakan ada penurunan yang sangat tajam di dalam penyebarannya, baik transmisi lokal maupun import, dikarenakan kesadaran masyarakat yang tumbuh, sehingga dia dari zona merah insya Allah akan menuju ke zona kuning dan berikutnya hijau. Kota Palembang masih perlu diperpanjang, misalnya. Sambil penataan menuju new normal ini diperpanjang dengan nuansa edukatif, artinya kita mengedukasi masyarakat ini tentang pentingnya hidup sehat. Yang sebelum-sebelumnya kita kan sudah gencar ini dengan germas, gerakan masyarakat untuk hidup sehat, terus PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Hanya di masa PSBB ini kita tambah dengan physical distancing, social distancing, pakai masker, dan di mana-mana tersedia juga wastafel untuk mencuci tangan, hand sanitizer. Maksud saya himbau, kita ajak masyarakat melalui juga baik langsung maupun melalui bupati, wali kota, menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat, terlepas ini ada pandemi COVID-19 atau tidak nantinya. Jadi inilah yang ditata, bahwa lebih baik kita berjaga-jaga
untuk menghindari daripada kita diserang virus dengan daya tahan tubuh yang lemah, apalagi dikarenakan kita tidak hidup bersih dan sehat. Itu, Mbak. Mak, ini kan terkait dengan kita menuju new normal life, Pak ya. Tentunya berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemprov Sumatera Selatan. Seperti apa, Pak, sampai dengan perkembangannya saat ini, Pak? Iya. Jadi kita garis bawahi dulu ini, Mbak. New normal dengan menuju new normal itu berbeda. Jadi dari 17 kabupaten tadi, 4 daerah, 1 Kota Pagar Alam ya, 1 Empat Lawang, 1 Pali, dan satunya saya ulangi, Kota Pagar Alam, Pali, Empat Lawang, dan Oku Selatan. Itu sudah disetujui oleh gugus tugas nasional untuk new normal. Tapi itu pun tetap saya ingatkan, ada istilah saya yang mudah diterima oleh masyarakat. Jangan sembrono ya. Karena masyarakat ini sangat patuh atau ikut dengan apa yang disampaikan pemerintah loh. Kalau salah anjuran, itu bisa bahaya. Ada beberapa negara yang terinfo tuh, begitu dia sudah new normal, balik lagi lockdown. Nah, ini yang harus ditata. Alhamdulillah. Misalnya, meskipun dia new normal, masyarakat sudah dengan sadar pakai masker di luar rumah, berkegiatan, jaga jarak, menghindari droplet. Juga kerumunan-kerumunan yang kurang bermakna gitu juga sudah dihindari. Nah, alhamdulillah juga dari 4 kabupaten itu udah ada stabil, nggak ada lonjakan-lonjakan yang berarti. Artinya setelah mereka dianjurkan untuk new normal. Nah, yang lain misalnya yang 13 kabupaten kota ini juga harus terus dengan sadar, nggak usah takut kalau mau di rapid test, mau di swab, tracing, tracking. Masyarakat banyak juga yang tanya loh, ini Mbak, misalnya, kok Sumsel tumbuhnya tinggi sih, gitu kan? Saya nggak kaget saya. Kenapa? Saya nggak terkejut. Kenapa? Memang kita pakai pola aktif dan agresif. Satu yang positif, ya Mbak ya, ini masyarakat Sumsel juga harus tahu. Satu yang positif itu 20 di tracing dan di tracking, diambil swabnya. Maka kita angkanya tinggi, nggak apa-apa saya bilang. Yang penting dia tidak sakit. OTG kita siapkan tempatnya, ada 1000 kamar. Ada 3 tower di Wisma Atlet itu kita siapkan, baik untuk ODP, PDP dan PDP ringan. dan tempat screening. Jadi di situ terscreening. Jadi di situ juga men-screening bahwa oh ini ODP tanpa gejala atau dia PDP memang ringan. Kita siapkan bloknya. Nah, kenapa kita harus tahu? Agar dalam kita membuat setiap kebijakan, baik itu untuk jaring pengaman sosialnya, itu terencana. Kita nggak mau tiba-tiba wabah ini menjadi dahsyat tanpa kita ketahui. 13.500, Mbak, sampel spesimen di Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan yang ada di Sumsel. Sumbaksel ini BBLK-nya cuma 1 loh, Mbak, di Palembang. Dari 13.500 terkumpul spesimen, itu 10.000-nya punya warga Sumsel. Yang 3.500 punya 4 provinsi.
Di situ loh. Makanya selalu saya ingatkan, jangan pernah takut mau di rapid test, mau di swab. Selama Anda nggak sakit, tapi mengisolasi. Karena kalau sudah ketahuan harus mengisolasi meskipun nggak ada gejala, karena dikhawatirkan menularkan kepada yang rentan. Ini yang kita jaga, Mbak. Pemerintah tadi menyiapkan 1.000 kamar. Dijamin nih, makan, minum, tidur ber-AC, mandi panas dan dingin, handuk dicucikan, digantikan, diberi instruktur senam, dan lain sebagainya. Jadi pemerintah ini nggak diam. Nah, cuma saya minta kepada seluruh masyarakat Sumsel, jika memang terkonfirmasi positif, jangan diem-diem terus ngumpul di tempat kerumunan orang banyak. Itu nggak kasihan sama orang. Ini selalu saya ingatkan, nggak apa-apa, kok ini bukan aib. Ini bukan aib. Ini virus yang ada inkubasinya 14 hari. Nah, kedua, kemarin saya instruksikan juga sama jajaran kesehatan dan termasuk BBLK, saya ingatkan, agar masyarakat punya keyakinan bahwa tubuh kita ini punya imun juga. Itu yang memang sudah masa inkubasinya habis, yang tidak PDP, yang tidak menjadi pasien dalam pengawasan. Swab, kejar. Yang udah 14 hari, kejar. Sebab deklarasi sembuh, yang menyatakan sembuh itu hanya hasil laboratorium, Mbak. Meskipun dia mengatakan dia sembuh, maka angka sembuh ini masih di angka lebih kurang 300 ke 400 yang sembuh. Padahal yang sembuh banyak di lapangan. Sekali lagi saya ulangi, tidak bisa kita deklarasikan sembuh kalau dia tidak diswab. Sementara dia mau diswab, numpuknya luar biasa. Maka ini saya minta ini prioritaskan ini untuk dapat diperiksa swabnya. Nah itu kira-kira. Baik, Pak Herman, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kita akan break dulu, teman-teman jaringan Magentic Network. Kita akan kembali sesaat lagi. Stay tuned with Sonora, a part of Magentic Network. Aduh, lu dari mana aja, bro? Iya nih, sorry telat. Lu tahu kan motor gue gimana? Ya elah, ini udah zaman now kali. Ganti dong motor lu ke Honda Genio. New Honda Genio, skuter matic generasi baru buat generasi Xs, desain casual dan fashionable. Tersedia dengan tipe CBS ISS, tipe CBS, dan Special Edition dalam 11 varian warna. Dengan New Generation ESP 110cc, ACG starter, dan enhanced smart architecture frame, membuat motor lebih irit dan responsif. Dilengkapi dengan pedal motor digital with Eco Indicator lamp, idle stop system, dan power charger. Terdapat juga bagasi box yang lebih luas serta kombi brake system. New Honda Genio, skuter matic zaman now buat generasi Xs. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Yang ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Stay tuned with Sonora, a
a part of Magentic Network. Selamat siang teman-teman jaringan Magentic Network yang ada di Sonora Jakarta, Sonora Bandung, Sonora Semarang, Sonora Surabaya, Sonora Medan, Sonora Bangka, Sonora Lampung, Smart Makassar dan Smart Palembang. Kita masih bersama dengan perbincangan mengenai kesiapan Sumatera Selatan menuju New Normal Life bersama Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Baik, Pak Deru, ini terkait dengan Sumatera Selatan menuju New Normal Life. Kenapa Sumatera Selatan sudah mempersiapkan untuk menuju New Normal Life? Ya, jadi namanya kita menyiapkan diri tentu penting dong. Artinya, contoh di kota Palembang ini, bukan kita tutup PSBB-nya, tetap. Tapi kita tata juga kehidupan kita, kan hidup ini selalu punya harapan dong. Ini terkait dengan tugasnya pemerintah. Misalnya pemerintah provinsi ini yang harus melanjutkan pembangunan, yang harus menggapai RPJMD-nya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tentu kita tata dong dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, menerima masukan dari para ahli. Seperti di sebelah saya ini kan Ibu Ice, doktor epidemiologi misalnya kan. Ini tempat kita diskusi. Apa sih yang harus kita persiapkan misalnya? Yaitu yang paling penting adalah saat ini psikologi masyarakat itu yang harus kita tata. Ini kan bermacam-macam, Mbak. Ada yang parno loh. Ada yang menganggap ini bahkan mengabaikan itu. Ada yang bahkan pakai masker itu karena takut dikecam, bukan karena kesadaran. Nah, maunya kita itu karena kesadaran hidup sehat itu. Ini yang harus kita tata, Mbak. Karena kan kita nggak bisa bicara di satu aspek saja, misalnya kesehatan saja misalnya. Kita harus bicara juga tentang ekonomi. Di dalamnya ada pembangunan. Di dalamnya ada banyak pelaku. Dari mulai yang di desa-desa, para petani. Ada pasar tradisional. Terus di aspek sosialnya lagi. Saat ini yang selalu saya ingatkan, jangan euforia misalnya. Jangan euforia. Terus misalnya sekarang rumah ibadah di beberapa titik setelah ada standar protokol kesehatannya atas kerjasama dengan Kementerian Agama, itu bisa dibuka misalnya. Saya ingatkan, untuk kegiatan rutin seperti ibadah rutin seperti sholat Jumat, monggo. Tapi kalau yang nggak rutin nanti dululah. Berkerumun itu nanti dulu. Sambil kita yakinkan, pertama nunggu vaksin, kedua nunggu obat, misalnya toh. Jangan terus, istilah saya tadi sembrono itu. Kita mengabaikan semuanya ini. Nah, untuk itu, ini saya baru dapat kabar nih ya. Contoh tingkat kesembuhan kita itu sudah mendekati 50%, 478 hari ini. Hari ini itu 478 sembuh. Nah, ini artinya nggak semua pengidap corona itu harus jadi pasien di rumah sakit. Bahkan kemarin waktu angka positif kita di 480, itu yang tidak sakit, dia terkonfirmasi tapi ya, itu 395, nggak sakit, nggak ada gejala. Ini repot kita. Ini dikhawatirkan bisa menjadi transmisi lokal. Makan kesadaran itu. Nah, ini yang kita tata, Mbak. Yang kita tata kesadaran itu. Bahwa saya melindungi Anda melindungi saya, kita melindungi semua. Begitu.
Itu. Oke, baik. Ini berarti ada latar belakang kenapa Sumatera Selatan sudah akan menuju new normal life ini. Pasti. Apakah berarti ini, mohon tanggapannya gimana? Baik, harusnya sudah melandai begitu. Melandai tidaknya kita balik lagi ke seberapa besar penurunan. Harusnya dalam 2 minggu terakhir terjadi penurunan begitu. Penurunannya paling tidak lebih dari 50%. Dan Kota Palembang, Sumatera Selatan jangan khawatir meskipun kasus masih ada peningkatan, itu membuktikan bahwa tracing kita yang masif adalah semakin baik begitu. Baik, berikutnya ini dari Pak Rahman di Surabaya. Nih Pak Deru, nih pertanyaannya nih, apakah Pemprov Sumatera Selatan juga memberlakukan masa transisi dari PSBB menuju normal life, dan bentuk masa transisi tersebut seperti apa? Ya. Jadi berbagai daerah ini, para kepala daerahnya baik bupati, wali kota, gubernur ini kan pakai istilah sendiri-sendiri, Mbak. Kalau ada yang tidak mau disebut pelonggaran, disebut transisi misalnya kan. Nah kalau Sumatera Selatan ini, Pak Rahman, saya sapa dulu, Pak Rahman di Surabaya. Kita ini belum new normal, tapi menuju, maka kita tata. Kita nggak mau sembrono, kita nggak mau gegabah. Ini juga saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, juga para kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Kita ini belum new normal, tapi menuju. Untuk itu kita tata yuk. Apa yang kira-kira membahayakan hindari. Tapi yang tidak membahayakan tapi kita tetap bisa produktif, ya jalan dong. Kita kan banyak ahli di sini yang selalu mengingatkan. Nah, kita juga nggak bisa menentukan kebijakan itu hanya berdasarkan feeling. Nggak bisa. Data. Nah, data kami yang didapat dari hasil survei, evaluasi para ahli seperti Dr. Ice dan kawan-kawan misalnya. Bahkan kita undang dari pusat. Juga para ahli dari mikrobiologi juga kita ajak di sini. Jadi nggak juga kita itu bikin kebijakan hanya karena perasaan saja gitu. Enggak. Kita berdasarkan data itu. Jadi kita bukan hanya sebutannya saja Pak Rahman di Surabaya yang berbeda-beda. Pada prinsipnya transisi itu adalah penataan juga menuju new normal. Sekali lagi Sumatera Selatan belum new normal, tapi menata untuk menuju new normal. Tadi angkanya kan 1,04 yang disebut Dr. Ica. Sebentar lagi kalau dia sudah di bawah 1, itu bisa new normal. Kita harus siap dong. Makanya kita tata, edukasi masyarakat. Sumatera Selatan ini 91.000 kilometer persegi. Kalau di provinsi di Jawa itu kali 3 lebih kurang luasnya. Loh, informasinya memang bisa langsung diterima kalau enggak kita dari sekarang. Bahwa menatanya begini, menata ekonominya begini. Jadi 3 aspek tadi. Bukan hanya kesehatan, tapi menata ekonominya juga, menata kehidupan sosialnya. Itu.
Begitu. Baik, ini dari Pangkal Pinang, Bangka. Sayang sekali tidak menyebutkan nama. Bagaimana penataan pasar menuju new normal? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan? Pasar itu ada yang dikelola oleh provinsi. Contoh kalau di sini pasar Cinde misalnya kan. Tapi kebanyakan pasar itu dikelola oleh kabupaten kota, baik melalui dinasnya atau melalui perusahaan daerah. Tapi ada juga pasar yang dimiliki perorangan dan desa. Tentu kita menggunakan tangannya para bupati dan wali kota untuk mengatur physical distancing. Jarak antar pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pembeli, pembeli dengan kasir, kita atur. Menghindari droplet. Bahkan di salah satu gerai makanan saya pernah datang, saya pasang langsung lakbannya untuk di bawah batas misalnya dari pengendara ojol, sopir pengemudi ojol ke kasirnya. Itu termasuk itu kita perhatikan. Baik, Pak Deru, saya potong dulu karena kita harus break sebentar. Nanti kita lanjutkan kembali. Pukul 11:30. Stay tuned with Sonora, a part of Magentic Network. Bangun pagi cek HP, si bos udah cranky. Schedule, wah padat merayap hari ini. Pagi presentasi, siang lanjut revisi, malam lembur lagi. Yah, nobar dijamin gak jadi deh nih. Tenang, seberat apapun harimu, sedapin aja sama mie sedap goreng. Lengkap dengan kriuk-kriuk dahsyat yang menggoda. Ini rasa mie goreng yang sesungguhnya. There is no other noodles. Tak ada yang lain. Mie goreng yang disuka selalu mie sedap. Nikmat mie sedap goreng. Kriuk-kriuknya menggoda. Nikmat mie sedap goreng. Selalu sedapkan harimu dengan ahlinya goreng. Mie sedap goreng, jelas terasa sedapnya. Dari Wings Food. Kami di sini 102,6 Radio Sonora Palembang hadir untuk sahabat Sonora karena bagi kami Anda sangat berarti. Kami di sini untuk memberikan informasi akurat dan update baik yang sedang di rumah ataupun yang sedang beraktivitas maupun dalam perjalanan pulang melalui frekuensi 102,6. Untuk Anda yang masih harus bekerja, melayani kepentingan masyarakat, kami juga di sini menghibur Anda dengan berbagai informasi dan musik pilihan. Dan kalau juga tidak ada keperluan yang dari luar itu jangan masuk ke dalam ke Sumatera Selatan ini. Produk-produk negara-negara lain pun begitu terpengaruh karena begini, kalau yang pandangan masyarakat. Ya, makasih para pendengar Sonora yang berbahagia. Virus Corona, COVID-19 ini memang sudah menjadi, jadi ini harus diwaspadai, tapi jangan terlalu juga menjadi khawatiran. Pendengar Sonora semua, jadi terkait dengan berita yang beredar melalui pesan WhatsApp. Kami di sini untuk Anda, tetap di rumah, untuk kita semua, untuk Indonesia. Sahabat Sonora yang ingin berbagi seputar hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, silakan kirimkan WA ke 0811 715 817. Stay tuned with Sonora, a part of Magentic Network. Teman-teman jaringan Magentic Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bangka, Lampung, Makassar, dan Palembang. Kita masih bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengenai kesiapan Sumatera Selatan menuju New Normal Life. Pak Deru tadi sudah sedikit menyampaikan informasi mengenai kesiapan untuk di pasar ya Pak ya. Tadi pertanyaan dari Pangkal Pinang. Ini dari Ibu Tuti Adriana yang menanyakan
apakah new normal ini ekonomi akan pulih cepat atau dalam waktu yang lama? Dan apa langkah gubernur untuk mengendalikan angka pengangguran? Silakan, Pak. Harapan kita tentu ini akan segera pulih. Ini harapan, tentu harapan semua masyarakat juga, apalagi pelaku ekonomi. Kita sering diskusikan ini dengan sesama gubernur, dengan BI, Bank Indonesia, perwakilan Sumatera Selatan, ada tim pengendalian inflasi daerah, namanya TPID. Dulu kita khawatir tentang inflasi ya. Terus pertumbuhan ekonomi. Ini juga kita nggak bisa bicara katanya, saya dengar, kita nggak bisa. Kita berdasarkan data. Data BI melaporkan kepada saya, itu Sumsel ini pertumbuhan ekonominya tertinggi di Pulau Sumatera, 4,98. Ini di saat pandemi ini loh. Bahkan jauh di atas nasional. Artinya kepercayaan pelaku ekonomi itu juga berjalan baik, meskipun ada penurunan pasti. Misal ada keluhan sekarang petani karet, bukan kita nggak dengar, kayaknya buyersnya tutup kan, pembelinya nggak buka. Misalnya industri-industri yang di negara lain itu sedang lockdown, gimana dia mau nerima karetnya? Nah inilah pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosialnya melalui anggaran-anggaran kabupaten dan kota, memberikan stimulan, bahkan sampai sembako. Pemerintah provinsi membackup di sini, membackup anggaran kita, kabupaten dan kota plus provinsi ini sudah di atas 2 triliun. Tapi kita kan tidak berlomba di besarnya anggaran, kita harus berlomba ke efektivitas penggunaan anggaran. Itu. Dan lagi, kalau kita sudah bicara tentang ekonomi, ini pertanyaan tadi kan, kita nggak bisa dong cuma bicara tentang modalnya saja. Modal diberi tapi dia nggak punya keterampilan yang baru, misalnya habis PHK kan dia butuh keterampilan. Nah di sini Dinas Tenaga Kerja Provinsi juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau di pusat ada prakerja, kita ada pelatihan-pelatihan. Ketiga, pasar, Mbak. Saya sempat diceletukin orang gitu, gubernur makan-makan aja di saat orang menderita pandemi. Enggak, saya ngendorse itu. Ngendorse makanan-makanan yang dibuat. Satu hari puluhan, Mbak. Puluhan saya endorse. Dan alhamdulillah, sekarang makin kreatif. Meskipun tidak harus bertatap muka dengan pembeli, mereka bisa melalui online. Tahu nggak Mbak? Kalau kita lihat ojol itu hijau, di Sumselnya ada ojol merah Mbak. Kreativitas anak muda di sini. Ada ojol merah loh. Jadi di Sumsel ini sudah di 3 kabupaten. Oku-oku. Jadi Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan itu sudah kemarin sudah launching dia. Ada juga ojol merah, jadi ada aplikasi juga. Oke, berarti kreatif ya Pak ya? Selama pandemi kreatif menjadi malah, kreatif ya. Baik, kita ke penelpon dulu. Pak Arya, terima kasih sudah menunggu. Selamat siang Pak Arya. Halo. Ya, sayang sekali ya, Pak Arya masih belum terhubung. Kita nanti akan kembali. Jadi ini ada pertanyaan dari Eko di Palembang. Saya ingin tanya mengenai kebijakan yang diambil untuk memulihkan dampak ekonomi pasca pandemi. Apakah kami para pedagang ini nantinya akan dibantu dan bantuan seperti apa yang akan didapatkan? Kalau kita bicara pasca pandemi berarti kita sudah tahu akhirnya. Itu. Jadi yang paling sulit baik bagi pemerintah nasional, pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan di pemerintah desa, Mbak. Kita nggak tahu ini sampai kapan. Maka selalu saya ingatkan ya, efektif dan efisien menggunakan pendanaan itu. Karena ini penerimaan negara pasti susut. Pajak
nggak bisa maksimal karena pelaku industri, misalnya pelaku usaha itu ada penurunan. Maka efisien. Jangan terus gegabah. Itu kembali sembrono tadi. Gegabah menggunakan anggaran sehingga kita habis di tengah jalan misalnya. Karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, ada nggak bantuan pemerintah untuk pelaku usaha kecil? Oh, sekarang udah ada, Mbak. Jadi walaupun ini belum pasca pandemi, masih dalam pandemi, kita udah persiapkan, udah jalan. KUR itu, Mbak, sekarang tinggal 6% bunganya. Belum lagi nanti KURDA. Sekarang nanti kita mau luncurkan KURDA. Kredit Usaha Rakyat, program daerah. Dari gubernur, bahkan bupati wali kota saya ajak. Itu BPR. Kemarin sudah paguyuban BPR, Bank Perkreditan Rakyat, udah saya sampaikan program ini. Ada KURDA. Ini untuk menjamah yang tidak terjamah oleh bank umum ke desa-desa, pasar tradisional, pelaku usaha kecil. Kita buat KURDA. Ini, Mbak. Tapi kan perlu sosialisasi sekali lagi. Bahwa tidak semua para pelaku usaha ini bankable. Nah, ini kan. Nah, ini juga harus diedukasi, Mbak. Nggak sederhana. Meskipun ada beberapa batasan yang tanpa agunan misalnya, tapi tetap orangnya kan dinilai, Mbak. Bahwa ada analis di setiap perbankan. Orang ini belum tentu semua orang bisa mendapatkan kredit bank, bisa jadi karena psikologinya nggak layak misalnya kan. Itu. Baik, kita ke Pak Arya. Pak Arya, selamat siang. Selamat siang, Benda. Selamat siang, Pak Hermanderu. Ya, selamat siang. Saya Arya, Pak, warga Palembang. Wih, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak, sorry, Yo. mungkin minta konfirmasi karena hari Minggu, Pak, ya, tanggal 7 di berita online menyebutkan bahwa Sumatera Selatan itu masuk salah satu dari 4 provinsi yang masuk dalam kategori provinsi dalam pengawasan terkait COVID-19, ya, selain Jatim, Sulawesi Selatan dan juga Kalimantan Selatan. Saya yakin dan percaya teman-teman dari pemerintah provinsi begitu siap ya terkait dengan COVID ini. Cuman mungkin sosialisasi ke dalam masyarakatnya seperti apa nih, Pak, penetrasinya. Dan saya yakin dan percaya juga seperti kutipan Bapak di awal tadi bahwa hidup itu harus ada harapan, Pak, ya. Iya. Karena kebetulan juga saya tinggal di Harapan Jaya, Pak. Oh ya, seberangan sama radio ini berarti ya. Itu ya, saja, Pak Hermanderu. Terima kasih. Selamat siang. Iya, Pak Arya. Saya boleh langsung. Silakan, Pak. Pak Arya, warga Sumsel, para pemimpin pasti kaget dengan statement salah satu pejabat di kabinet ya menyampaikan itu. Tapi saya nggak emosi. Saya berdasarkan data lagi, saya tanya sama Dr. Ice, saya tanya sama gugus tugas, saya tanya sama LO-nya gugus tugas, saya lihat data urutan. Enggak, kita nggak masuk 4 besar. Bahkan 5 besar saja tidak masuk kita di dalam urutan 4 besar di negara ini terjangkit COVID. Enggak, ini juga maksud saya agar setiap statement, apalagi pada orang-orang berpengaruh pada setiap tingkatan itu memang harus berdasarkan data. Terus langsung saya telepon dong, ini Kepala Gugus Tugas Nasional, dalam hal ini Kepala BNPB, beliau akan datang mengklarifikasi itu dalam waktu dekat dengan anggota kabinet yang menyampaikan itu akan datang mengklarifikasi itu bahwa kita ini, Mbak, tidak juga semua tindakan dipublikasikan. Nah, ini yang selalu saya ingatkan ya, Mas Arya, juga terima kasih atas penyampaian ini. Saya ingatkan juga kepada semua pelaku ekonomi, pelaku politik, untuk musibah COVID-19 ini, janganlah kita terus mengambil benefit dari situasi ini. Jangan sampailah bahwa kita betul-betul hidup
baik sebagai masyarakat maupun pejabat itu saya gelitik, saya ajak untuk kita berbuat dari sisi kemanusiaan kita. Gitu. Baik, Pak Deru, nanti kita lanjutkan kembali, kita break kembali untuk teman-teman jaringan Majentic Network. Kita akan kembali sesaat lagi. Stay tuned with Sonora, a part of Majentic Network. Kami di sini 102,6 Radio Sonora Palembang hadir untuk sahabat Sonora karena bagi kami Anda sangat berarti. Kami di sini untuk memberikan informasi akurat dan update baik yang sedang di rumah ataupun yang sedang beraktivitas maupun dalam perjalanan pulang melalui frekuensi 102,6. Untuk Anda yang masih harus bekerja, melayani kepentingan masyarakat, kami juga di sini menghibur Anda dengan berbagai informasi dan musik pilihan. Dan kalau juga tidak ada keperluan yang dari luar itu jangan masuk ke dalam ke Sumatera Selatan ini. Produk-produk negara-negara lain pun begitu terpengaruh. Karena begini, kalau yang pandangan masyarakat. Ya, makasih para pendengar Sonora yang berbahagia. Virus Corona, COVID-19 ini memang sudah menjadi, jadi ini harus diwaspadai, tapi jangan terlalu juga menjadi kekhawatiran. Pendengar Sonora semua, jadi terkait dengan berita yang beredar melalui pesan WhatsApp, kami di sini untuk Anda, tetap di rumah untuk kita semua, untuk Indonesia. Sahabat Sonora yang ingin berbagi seputar hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, silakan kirimkan WA ke 0811 715 817. Stay tuned with Sonora, a part of Majentic Network. Teman-teman jaringan Majentic Network di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bangka, Lampung, Makassar, dan juga Palembang. Kita masih bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru terkait dengan kesiapan Sumatera Selatan menuju New Normal Life. Dan kita juga bersama dengan Dr. Ice, ahli epidemiologi Sumatera Selatan. Dr. Ice ini terkait dengan Sumatera Selatan menuju New Normal Life. Apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Sumatera Selatan terkait dengan aktivitas ini untuk menuju New Normal Life ini? Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Sumatera Selatan, saya menghimbau bahwasannya ketika menerima informasi haruslah dari sumber terpercaya, begitu. Informasi yang berkembang saat ini sudah sangat banyak sehingga apa yang disampaikan pemerintah itulah yang harusnya menjadi acuan, seperti itu. Kami dari Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Sumatera Selatan melakukan analisis bahwasannya banyak progres yang kita miliki yang Sumatera Selatan telah lakukan. Salah satunya adalah dengan peningkatan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian. Hal ini mengindikasikan bahwa tes masif, peningkatan kegiatan surveillance seperti tracing dan tracking, peningkatan kapasitas tes laboratorium, dan peningkatan pelayanan kesehatan Sumatera Selatan semakin optimal dilakukan, begitu. Dan kalau ada berita, kabar bahwa yang meninggal itu cukup tinggi, hal itu hampir 80% lebih dengan penyakit penyerta atau kita sebut dengan komorbiditas seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Tidak hanya itu, juga mereka adalah kelompok yang beresiko tinggi, yaitu lebih dari 60 tahun. Sehingga memang analisis-analisis yang kami lakukan sebagai landasan juga pertimbangan bagi pemerintah Sumatera Selatan. Saya sangat mengapresiasi pemerintah Sumatera Selatan ketika mengambil keputusan kebijakan Dinas Kesehatan selalu melibatkan kami para epidemiolog dan ilmuwan-ilmuwan dari bidang lainnya, seperti itu. Berarti memang berdasarkan data ya? Betul, seperti itu. Kita analisis. Baik, terima kasih Dr. Ice. Ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora juga yang menanyakan kalau new normal, apakah fasilitas di JSC ini bisa digunakan sarana olahraganya? Karena ini sudah rindu wisata olahraga nih, Pak Deru, silakan. Ya, itu salah satu yang kita tata, Mbak. Jadi pada masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, kita tata. Kita membuat keputusan, misalnya di sebuah tempat
publik berkumpul seperti JSC, orang mau berolahraga. Kita nggak serta merta langsung tutup, buka begitu. Nggak begitu. Kita tentu berdasarkan hasil kajian. Ini sedang dikaji, termasuk ini Dr. Ice dan kawan-kawan, kajian Dinas Kesehatan. Kita minta, kalau ini dibuka, resikonya apa? Kalau tidak dibuka, sudah jelas kan masyarakat merindukan untuk dapat bertemu. Terus dari aspek keamanannya, kita terlibatkan loh TNI, Polri, Satpol PP. Ini terlibat langsung, tahu, cuma bukan untuk mengambil tindakan-tindakan represif, tidak. Kita lebih memberikan kesadaran apa yang diperbuat pemerintah ini untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pemerintah sendiri, gitu, untuk masyarakat. Alhamdulillah ya, nggak ada kan yang misal di checkpoint masyarakat marah, ditegur, enggak. Karena didahului, ini untuk kepentingan bapak, ini untuk kepentingan ibu, begitu. Dan jalan, alhamdulillah. Dan sekali lagi, bahwa kita ini, seperti yang disampaikan Dr. Ica, tingkat kesembuhan itu meningkat. Ini juga harapan saya meningkat lagi, karena yang OTG, yang isolasi mandiri, yang awalnya terkonfirmasi, yang sembuh itu segera datang lagi ke laboratorium atau ke fasilitas kesehatan, ambil spesimen swabnya. Akan kita prioritaskan agar kita tahu angka sembuh yang sebenarnya. Ini. Jadi bukan hanya feeling itu tadi. Oke, baik. Ini dari Pak Johan di Surabaya yang menanyakan kedisiplinan masyarakat ini sangat penting. Apakah akan diperlakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak pakai masker di luar rumah? Juga bagaimana antisipasi penanganan COVID di transportasi umum, baik itu angkot maupun bis dan kereta? Itu sudah jelas ya, Mas Johan dari Surabaya gitu. Kita misalnya di angkutan umum kita berikan batasan 50% maksimal untuk dapat mengangkut penumpang. Terus lagi yang nggak pakai masker itu diingatkan. Kadang-kadang ada teguran-teguran yang sifatnya humanis lah. Misal disuruh nyanyikan Indonesia Raya, disuruh Pancasila. Cuman kalau berulang, ini kan ada nih datanya. Si A pada checkpoint ini diketahui nggak pakai masker, sudah dapat hukuman ringan tadi. Besok dia ngelakukan lagi, kan datanya di-update terus dah. Ada lagi dia melakukan, agak ningkat dikit. Kalau di Palembang ini pakaiin rompi kuning, diminta untuk nyapu. Untuk nyapu taman, nyapu jalan. Itu sebagai edukasi juga. Besok ketahuan lagi. Naik ke justisi dong. Justisi. Itulah yang kemungkinan tergantung sama perwalinya. Apa ada pengenaan denda atau hukuman tipiring ya, tindak pidana ringan. Itu. Pak Deru, ini apakah masyarakat Sumatera Selatan harus sudah siap untuk masuk menuju new normal life? Siap harus. Maka kita tata. Ini ditata. Cuma kita belum mengatakan ini deklarasi new normal. Kita menata menuju new normal. Angka kita berdasarkan ahli epidemiologi itu sudah Dokter Ice namanya 104 tuh. Reproduction number. Ya. RT. RT-nya itu sudah 1,04. Kalau dia di bawah 1, berarti kita udah siap new normal. Nah, jangan ketika angka kita sudah di bawah 1 RT tadi, kita belum siap. Inilah yang mau kita tata. Maksudnya begitu. Makanya saya melibatkan semua dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan. 250 kecamatan, 3.500 desa dan kelurahan ini. Ayo kita, para pemimpin-pemimpinnya, berikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Berarti ini boleh silakan. Boleh. Benar yang apa yang dikatakan Bapak Gubernur, bahwa kita sedang menata. Penataan ini ada landasannya. Kalau dari pusat, kita akan menata sektor-sektor yang mempunyai resiko rendah terhadap COVID-19 tetapi punya dampak ekonomi yang besar. Nah, mungkin ini juga yang akan menjadi bahan pertimbangan, sektor mana saja yang akan segera dibuka, sektor mana saja yang akan memberlakukan new normal. Bapak sudah tahu sektor mana yang... Ada 9 sektor, antara lain pertambangan, perminyakan, pertanian, peternakan, logistik barang, transportasi, dan konstruksi.
Berarti ini kan untuk mengedukasi masyarakat untuk menuju ke new normal life ini boleh dikatakan semua stakeholder harus berperan serta. Betul. Seperti apa atau apa upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa hidup lebih baik lagi ke depannya? Masyarakat harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan dari pusat, provinsi, dan pemerintah. Provinsi juga sudah mendukung bahwa penerapan protokol kesehatan di masyarakat harus disiplin begitu. Karena inilah kunci kita memutus mata rantai COVID-19 sebelum vaksin dan obat benar-benar ditemukan, seperti itu. Oke. Baik. Pak Deru, ada yang mau disampaikan ini untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya nih terkait dengan penataan saat ini? Tapi saya mau bahasa wong kita. Boleh, silakan. Untuk sedulur-sedulur wong Sumatera Selatan, baik yang di kota maupun yang di desa, bahwa pemerintah ini ngajak kita galo untuk hidup sehat. Dari zaman dulu kita ini ada program PHBS misalnya, pola hidup bersih dan sehat. Itu salah satu cara kita nangkal COVID ini. Nah, yang memang sudah terjangkit jangan pula laju jadi galau. Pemerintah juga tak tinggal diem. Kalau memang tak katik gejala tapi terkonfirmasi, artinya positif corona itu, datang baik ke Wisma Atlet. Udah kita siapkan. Kita isolasi. Makanannya bergizi, tidur pakai AC, mandi pakai panas dingin pula. Nah, artinya pemerintah ini tidak diem. Pada seluruh warga Sumsel ini ku sampaikan. Dan nak tenang, jangan panik. Bahwa tingkat kematian kita ini sebenarnya rendah dibanding nasional. Dan yang meninggal itu dak katik yang meninggal oleh corona dewek berdasarkan survei epidemiologi ini. Dia mesti ada penyakit bawaan berat. Dak katik yang ujuk-ujuk kena corona dup ninggal. Ida. Ya ada itu. Ada penyakit sebelumnya. Nah inilah. Nah yang terkonfirmasi tapi badannya sehat, jangan nular kepada yang rentan tadi, yang kata Dr. Ice, kata Kadinkes, yang rentan itu adalah manula, yang punya penyakit bawaan. Itu Mbak. Nah terus yang terdampak ekonomi, kita ini lagi menata kan, bahwa yang ditata ini bukan aspek kesehatan Mbak, tapi ekonomi juga kehidupan sosial. Kita belum, istilah wong itu belum balik normal cak dulu. Istilah wong itu back to basic. Enggak mah itu belum. Kita tetap tata dulu. Kalau kita sudah yakin dan hasil survei, data dari para ahli ini menunjukkan kita siap, kucanang ke new normal ini. Kalau sekarang kita tata. Cuma ingat, protokol kesehatan jangan sampai tidak dihiraukan. Itu baik. Ini dari Heni di Roswita. Pak Gubernur, bagaimana dengan anak sekolah? Anak sekolah, aku kemarin udah omong, ini bahasa kita Mbak ya, ini karena wong Palembang, wong Sumsel, bahwa anak sekolah setelah tanggal 8 kita akan diskusi besar. Artinya para pelaku pendidikan, khususnya tingkat SLTA, SLTP, dan SD, kita ajak bicara, termasuk komitenya. Untuk SMP dan SD aku arahkan bupati dan wali kota, ajak bicara para gurunya, para pemilik yayasannya, dan orang tua. Kalau memang sudah siap, kita tidak harus bersamaan. Di mana yang siap? Siap itu sekali lagi berdasarkan data. Jangan siap-siap baik buat orang ketakutan, karena sekarang para ibu-ibu juga masih ada yang ketakutan. Dan terus yang kemarin masalah pendidikan lagi, yang aku ngimbau perguruan tinggi negeri dan swasta misalnya kan, oh Pak Gubernur nih ngomong mak itu tuh lah, siap ke juga amunisi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kita siapkan dananya, saat ini kita sediakan lebih kurang 10 miliar. Nah ini juga bukan untuk basing-basing istilahnya tuh. Kita minta data dari perguruan tinggi itu. Mana mahasiswa yang layak dibantu sesuai data lagi.
Ada istilahnya DTKS. Ini datanya ini nasional. Data terpadu kesejahteraan sosial. Dan mahasiswa yang belum pernah masuk bidik misi dan masuk prestasi, mahasiswa berprestasi yang beasiswa, itu kita bantu kalau dia terdampak COVID dan terdaftar di DTKS. Kemarin sudah kita siapkan lebih kurang setahun ini untuk satunya itu 1 juta. Kalau dia 1 juta ini 2 semester berarti 500.000, 500.000. Itu kira-kira informasinya. Terima kasih. Baik, terakhir ada himbauan yang mau disampaikan Pak Deru karena kita sudah harus menutup talk show kita. Masyarakat Sumatera Selatan yang sangat saya cintai, ayo kita tata kehidupan kita, baik diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, untuk siap menghadapi situasi apapun. Terima informasi yang valid dan terpercaya. Untuk itu, ayo kita berbuat, kurangi komentar-komentar yang menyebabkan orang lain menjadi terganggu, misal pekerjaannya, karena satu contoh, para relawan, para tenaga medis ini butuh konsentrasi untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan, apalagi di zaman pandemi ini. Itu baik. Baik, terima kasih Pak Deru sudah berbagi informasi. Sukses ke depannya Pak Deru. Teman-teman jaringan Magentic Network, hingga di sini kita bersama di acara talk show siang hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Baru saja sahabat Sonora dan Smart Listener mengikuti live talk show bersama Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Talk show ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Saat ini tepat pukul 12. Saatnya, sahabat Sonora, kami temani di acara Sonora Lifestyle yang menghadirkan tips-tips seputar lifestyle, fashion, serta traveling